Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang penentuan delta H. Yang pertama dengan kalorimeter, yang kedua dengan hukum Hess, yang ketiga energi ikatan rata-rata. Pada video kemarin kita sudah membahas tentang kalorimeter dan hukum Hess. Hukum Hess sampai dengan dua cara. Cara yang ketiga belum dan energi ikatan rata-rata belum. Jadi keduanya itu akan kita bahas di video kali ini. Kita mulai dari hukum Hess yang ketiga, yaitu jika soalnya itu diketahui delta Hf. Pada soal ini diketahui entalpi pembentukan etanol CO2 H2O. Jadi ada entalpi pembentukan, berarti ini delta Hf. Ingat pembentukan itu formation atau F. Jadi ini diketahui delta Hf, kemudian kita diminta untuk menentukan perubahan entalpi pembakaran. Jadi delta Hc yaitu entalpi pembakaran etanol. Rumusnya yaitu delta H sama dengan jumlah delta Hf kanan dikurangi kiri. Ingat ya, kalau delta Hf itu kanan dikurangi kiri. Jadi ini rumusnya, delta H sama dengan jumlah delta Hf kanan dikurangi jumlah delta Hf kiri. Kanan dan kiri ini diketahui dari reaksi ya. Jadi kita harus mencari reaksinya dulu. Kemudian kita tuliskan delta Hf masing-masing yang diketahui. Yang pertama C2H5OH, C2H5OH atau etanol. Kemudian yang kedua CO2, delta Hf-nya CO2 dengan fase gas. Oh ya, yang ini fasenya liquid, yang ini fasenya gas. Kemudian yang ketiga itu delta Hf, H2O, fasenya liquid. Ini nilai delta HFC2H5OH-nya itu minus 278 kJ per mol. Kemudian delta HF-nya CO2 itu min 393,5 kJ per mol. Dan yang terakhir delta HF-nya H2O itu min 285,85 kJ per mol. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari reaksinya dulu ya. Di sini kita diminta mencari entalpi pembakaran etanol. Jadi kita cari dulu reaksi pembakaran etanolnya. Etanol itu ada di atas di sini C2H5OH. Kita tuliskan dulu C2H5OH dibakar. C2H5OH dibakar, pembakaran itu artinya ditambah O2. Kemudian hasilnya itu CO2 ditambah H2O. Kalau sudah dituliskan reaksinya, maka kita setarakan reaksi tersebut. C di kiri 2, di kanan baru 1. Berarti koefisiennya di sini 2. Kemudian H di kiri, H itu ada 5 tambah 1, itu ada 6. Di kanan baru 2, berarti di situ 3. 3 kali 2, 6. Kemudian O, di kiri ada 1. Di situ ada 4. 2 kali 2, 4. Ditambah 3 kali 1, itu 3. 3 dijumlahkan itu hasilnya 7, di kanan 7, di kiri 1. Agar sama-sama 7, maka koefisien O2-nya yang diubah. Karena yang lain kan udah pasti. Nah, agar jadi 7 itu ditambah 6. Berarti koefisiennya 3. 3 kali 2 itu 6. Kemudian kita lanjutkan. Dimasukkan ke rumus tadi, yaitu delta H sama dengan jumlah delta F kanan dikurangi delta F kiri. Jadi kanan dulu kita tulis, kanan itu yang di sebelah kanan reaksi, itu jumlahnya ada 2 dikali delta HF CO2. 2 dikali delta HF CO2, kemudian ini ditambah 3 dikali delta HF H2O, jumlahnya H2O, koefisiennya itu kan 3. Jadi 3 dikali delta HF2O, kemudian dikurangi yang sebelah kiri. Ini kita kurung dulu. Di sebelah kanan itu ada 2 delta HFCO2 dan 3 delta HF2O dikurangi ya. Dikurangi yang kiri itu ada 1 dikali delta HF C2H5OH. C2H5OH ini kita kurung ditambah 3 kali delta HF O2. Ini agak mepet ya, O2. Nah, ini juga dikurung. Kemudian kita hitung nilainya. CO2 itu min 393,5, berarti ini
2 dikali min 393,5 dikurung ditambah H2O itu min 285,85, berarti 3 dikali min 285,85. Kemudian dikurangi 1 kali delta F C2H5OH, berarti ini kita tuliskan 1 dikali min 278. Di sini min 278 ya, kemudian ditambah 3 kali delta HFO2, berarti ditambah, di sini kan tidak ada O2. Delta HFO2 itu sama dengan 0, karena dia unsur bebas, jadi ini sama dengan 0 karena O2 itu merupakan unsur bebas, hanya terdiri dari satu unsur, jadi ini 0. Kemudian kita hitung nilainya itu sama dengan, ini kita kalikan, hasilnya min 787, 2 kali min 393,5 itu min 787 dikurangi, itu kan plus dikali min itu min, berarti di min 3 kali 285,85 itu 875,55, di min sama min itu berarti plus 278. Kemudian hasilnya itu sama dengan min 1366,55 kJ per mol. Jadi jika diketahui delta HF itu kita tulis reaksi kemudian kanan min kiri gitu ya. Kemudian kita lanjut ke energi ikatan rata-rata. Pengertian dari energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Mari kita contohkan, di sini ada CH4. Kata-katanya itu energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan. Jadi ini ada 4 ikatan, ikatannya diputus 1, itu butuh energi sebanyak misalkan A kilojoule per mol gitu ya. Jadi untuk memutuskan ikatan CH itu dibutuhkan energi sebanyak A kilojoule per mol. Kemudian kita putuskan lagi. Ikatan yang kedua itu ternyata berbeda energi yang diperlukannya, jadi sebanyak B kilojoule per mol. Kemudian kita putuskan lagi ikatannya, energi yang ketiga itu sebanyak J kilojoule per mol. Dan kita putuskan lagi yang terakhir, energi yang dibutuhkan itu sebanyak misalkan D kilojoule per mol. Kemudian keempat-empatnya ini ternyata energinya berbeda. Nah, keempat-empatnya ini di rata-rata, jadi energi rata-rata. Jadi seluruh energinya itu di rata-rata, jadi A ditambah B ditambah C ditambah D, kemudian dibagi 4, maka ini dinamakan energi ikatan rata-rata, misalkan ini E kilojoule per mol. Jadi yang dinamakan energi ikatan rata-rata itu seperti ini. Kemudian untuk rumus dalam penyelesaian soal energi ikatan rata-rata, ini nanti menggunakan rumus delta H itu sama dengan jumlah energi ikatan kiri dikurangi energi ikatan kanan. Jadi ini kebalikan dengan delta HF tadi ya. Jadi kalau delta HF itu kanan dikurangi kiri, kalau energi ikatan itu jumlah energi ikatan kiri dikurangi jumlah energi ikatan kanan. Kalau misalkan saya menghafalkannya itu energi, ada I-nya, berarti kiri dulu. Kalau ada energi itu kiri dulu. Kalau delta HF itu berarti kanan dulu. Jadi kalau energi itu kiri dikurangi kanan. Kita langsung masuk ke latihan soal. Jika diketahui energi ikatan rata-rata, ini ciri-cirinya ya. Jadi energi ikatan rata-rata, kemudian ini ada kata-kata ikatan, artinya kita harus mencari ikatan masing-masing dulu. Jadi semuanya ini kan ikatan. Jadi reaksinya itu harus dibuat dalam bentuk ikatan dulu. Jadi kita pecah dulu reaksinya. CH4, C itu punya tangan 4, berarti kita tuliskan si C-nya dulu. H-nya ada 4 berarti berikatan dengan C. Berarti H itu masing-masing berikatan dengan C. Kemudian kita lanjut ke Cl2. Cl2 di situ langsung aja berarti Cl berikatan dengan Cl. Menghasilkan CH3Cl, berarti C-nya dulu kita tulis, tangannya ada 4. Kemudian di situ ada H3, berarti H itu kita isikan
ke masing-masing ikatan yang kosong, kemudian Cl itu kita masukkan ke ikatan yang kosong 1 itu. Kan kurang 1 berarti itu udah pas ya. Kemudian kita lanjut ke HCl itu berarti biasa H strip Cl. Jadi kita bisa menghitung nilai delta H-nya ya. Jadi delta H, yang ditanyakan delta H, hitung delta H. Jadi delta H itu rumusnya jumlah energi ikatan kiri dikurangi kanan. Ingat ya, energi itu kiri dulu. Energi ikatan kiri dikurangi energi ikatan kanan. Jadi kita tulis masing-masing ikatan dulu. Ikatan kirinya itu ada 4 ikatan C strip H ya. C strip H ini ikatannya ada 4. Berarti kita tuliskan 4 dikali C strip H. Ditambah, oh ya ini tuh ada 4. Jadi ikatan itu si garis-garisnya ini. Karena garis-garisnya itu ada 4, itu kita hitung 4 kali CH. Jadi di sini tuh kita menjumlahkan semua garis-garisnya itu. Jadi 4 kali CH ditambah ada garis lagi 1 kali CL. Kemudian dikurangi, jadi itu kan yang di sebelah kiri dikurangi yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu kita hitung garisnya ada berapa, ikatannya ada berapa. CH itu ada 3, berarti ini 3 kali C strip H. 3 kali C strip H. Kemudian kita tambahkan ada 1 ikatan lagi yaitu di bawah itu C strip Cl. Jadi ini kita tambah C strip Cl. Tambah C strip Cl, kemudian ditambah lagi ada 1 ikatan lagi yang H strip Cl. Ini ada 1, berarti ditambah 1 H strip Cl. Kemudian kalau sudah itu kita hitung saja, tinggal dimasukkan nilai ikatan-ikatannya. Oh ya, ini kan pengurangan. Jadi 4CH itu bisa dikurangi dengan 3CH. Jadi kamu amati dulu di sini apakah ada yang sama antara kiri sama kanan. Kalau sama, misalkan ini 4 sama 3CH itu bisa dicoret. Jadi ini 4CH itu tinggal sisa 1. Jadi ini tinggal sisa 1CH yang itu habis. Kemudian kita lanjutkan dihitung. Ini kita masukkan dulu hasilnya tadi setelah dikurangi. Jadi delta H itu sama dengan CH. CH ditambah CL. Ini di sebelah kiri dikurangi. Yang kanan itu tinggal CCl, C strip Cl. Ini kita kurung aja ya biar enggak keliru antara pengurangan dengan strip. Kemudian CCl, ini dikurangi lagi ya. Jadi ini kurungnya saya hilangkan, jadi ini dikurangi lagi H strip Cl. Kemudian kita masukkan nilainya 413, ditambah CL itu 242, dikurangi ya ini. Dikurangi 328, dikurangi lagi 431. Kemudian hasilnya itu sama dengan minus 104 kJ per mol. Sekian video tentang materi termokimia, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.